kita kembali lagi ke Klinik Ramadan Asik. ya. Bersama Habib Jafar. Dan juga bersama Caca Frederica dan juga Mbak Sulis. Masya Allah. Sulis, Caca, Masya Ini Allah. Mbak Sulis yang dulu kecil itu kan? Kecil mulu Iya, tapi sekarang udah Ganteng dong, dewasa, Abang. udah Udah adult ya dewasa, sekarang ya. Udah jadi ibu sih. Oke, ini boleh nanya apa aja ya soal kehidupan yang unek-unek mau ditanyakan sama Habib Jafar, silakan loh ya. Tapi temanya kita adalah pada malam hari ini adalah Bagaimana untuk menanamkan makna Ramadan dan makna puasa ke anak-anak kita. gitu. Cerdas banget. bagus banget. Iya. Bagus banget. Gimana Ini- itu? Ini kumlot pasti nih dulu nih. Ini Ustaz. Jarang aja lu. Iya, Bib? gitu. Oh gitu ya? Banyak Oh, bagus. Belum. Jawab. Jadi banyak orang tuh akhirnya menjalankan puasa sebatas nahan lapar dan haus karena dia hanya diajarin bagaimana cara berpuasa. Setuju. Kalau kamu nggak kelihatan sama orang tapi kamu tetap akan kelihatan sama Tuhan gitu. Nah, Iya. kita mendidik anak-anak kita untuk mengetahui bahwa puasa ini urusan lo sama Tuhan gitu. Gua gak ikut-ikutan, lo mau puasa gak puasa, nanti di akhirat sendiri-sendiri gitu. Jadi anak-anak Apaan sih? wajib berpuasa umur berapa? Anak-anak dari Kecil balik. sebenarnya ya dari kecil, sekecil apapun dia sudah harus diajarkan berpuasa. Dari umur balik. Balik itu ya kalau kita merujuk kepada sholat katakanlah dari umur 10 tahun. Tapi kalau bisa dari umur 7 tahun atau sebelumnya udah diajarin tuh. Entah puasa sampai duhur doang Setengah atau hari. puasa setiap azan gitu. Sebenarnya pengen ini kan fenomena di kita tuh kayaknya kalau buka puasa tuh pengen semuanya dibeli, pengen semuanya tuh dikumpulin di meja makan. Jadi sebetulnya tuh makna puasa tuh dapet nggak sih? Atau makna puasa yang sebenarnya tuh apa? Jangan jangan seperti itu. Kenapa sih lo? Kenapa sih? Gua coba ngebantuin Habib aja. Gue aja kaget loh. Tapi bener ya, Jantung kayaknya kalau gua begitu deg. puas, kayaknya pengen semua beli. Iya kan? Apa makanan ditumpuk semua Lapar gitu. mata. Iya. Permata. Padahal akhirnya jadi mubazir. nggak Jangan! makan. Saya kaget. Saya kaget. Tapi nggak apa-apa. Itu ngebalas saya tadi kan. Gimana, Bib? Kena Pertama ya karma puasa dia. itu bagaimanapun itu kutiba alaikumusiyam, kewajiban. Jadi mau nilainya itu rendah karena kita tetap marah, karena kita lapar mata, terus buka jadi ajang dendam kita setelah seharian makan, tetap puasa itu wajib. Jangan sampai, gue udah marah-marah nih seharian, gue batalin deh puasa, percuma. Enggak, puasa itu wajib. Mau marah kek, mau gimana, selama tidak ada yang membatalkannya, tetap harus dijalankan. Bib, katanya kalau bulan Ramadan kan syaitan-syaitan pada diikat nih, Bib. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan kejahatan atau keburukan atau kejelekan atau hal-hal yang bersifat syaiton gitu? Setannya bawa gunting kali ya? Ya, Pak. Belinya di mana, Pak, guntingnya, Pak? Setannya saya sendiri. Itu jawabannya. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bib? Jawabannya itu karena kalaupun setan itu kan di luar diri kita, di dalam diri kita itu ada nafsu yang bisa menggoda kita sehingga kita bertingkah seperti setan gitu. Iya, kelakuannya kayak setan. Kelakuannya kayak setan dan itu sekaligus setan membuktikan nih ya, gue udah gak gangguin lu loh. Lu jangan nyalain gue lagi loh. Lu biasanya nyalain gue. Ngelakuin maksiat, setan nih. Nyuri, setan ini gue udah diikat nih. Lu jangan nyalain gue, berarti lu yang setan memang kata dia. Jadi jangan nyala-nyalain. Nah itu pembelajarannya adalah bahwa nafsu itu ada dalam diri kita dan harus dikendalikan. Dan seringkali kita hanya menyalahkan setan atas sesuatu yang sebenarnya kita sendiri. Karena setan itu bisanya menggoda. Dan godaan setan itu kata Al-Quran adalah do'ifa, lemah. Hanya Jadi, membisikkan. Hanya membisikkan, keputusannya itu ada pada diri kita. kita. Makanya yang masuk neraka tetap kita gitu, kalaupun kita tergoda. Karena pilihannya di kita mau ikut atau enggak gitu. Terus ke-trigger cara apa mempertebal iman supaya nggak terdengar, nggak ngikutin bisikan setan Iya. gimana caranya? Mempertebal Susah iman. itu. Ambil wudhu. Apa? Ambil wudhu. Ustadz biasanya bener ya, Masya gitu. Allah ya. Iya, Ustaz. Tutup telinga. Ya, ambil wudhu. Vincent emang kalau di TV kelihatannya begitu, tapi di kenyataannya nggak gitu. Tapi bener, kata Caca tadi pertanyaannya gimana? Supaya bisa menghindari ya, supaya nggak ya Mempertebal iman. susah gitu. Bib. Iya, yang pertama adalah mengetahui makna dari ibadah-ibadah itu, termasuk puasa. Mengetahui bahwa kata Allah, puasa itu baik buat diri lu sendiri gitu, kata Al-Quran. Semua kebaikan itu buat diri lu tuh baik. Sehingga kalau lu tahu rewardnya, bahwa kebaikannya ini jelas di depan mata, lu pasti akan sungguh-sungguh menjalankannya dan gak mau dengar. Dan yang kedua ya melakukan amalan-amalan seperti tadi tuh, berwudu, berdoa, untuk menjauhkan kita dari
setan gitu. Gitu. Dan kalau salah satu amalan Nabi adalah setiap mau tidur baca 3 kulhu itu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itu amalan untuk kita biar tidak diganggu oleh setan. Tapi tetap ya balik lagi ke diri kita. Karena itu kita harus menyadari bahwa lu diciptain buat apa sih di dunia ini? Buat ibadah gitu. Jadi ketika lu gak mendapatkan ibadah itu, maka lu gak sesuai dengan visinya dalam hidup di dunia ini. Ada Masih soal yang anak-anak nih. Ketika seorang anak, ya orang tua kan punya didikan yang beda-beda ya semua dengan anaknya ya. Begitu anak itu sudah diwajibkan untuk berpuasa, tapi dia melanggar, nah itu hukumannya buat orang tua tuh menghukum. Misalkan saya gaplok gitu. Iya. Tapi itu anak tetangga ternyata. Ingatkan lu gaplok. Iya, iya. Anak sendiri juga nggak boleh. Walaupun mereka udah kita tanamkan makna dari berpuasa, tapi kan namanya anak-anak apalagi ABG gitu ada rasa pemberontak kayak gitu lagi. Iya. Yang bandel-bandelnya lah. Sebenarnya sejauh kita udah mendidik, maka tanggung jawab itu kembali ke si anak. Setiap orang itu begitu dia sudah balik, maka tanggung jawab semuanya kembali kepada dia. Tugas orang tua itu hanya mendidik. Kalau anaknya ikut, ya alhamdulillah. Nggak ikut, ya Gaplok. makanya dididik lagi. Ceplok. Jadi ketika sudah diajarin, ya udah kembali ke si anak tersebut. Nah, tapi kita kan pengen ya, anak Iya. kita juga selamat di dunia dan di Betul. akhirat. Amin. Nah, kalau kita pengen, maka jangan melakukan tindakan-tindakan yang kekerasan, baik secara verbal maupun apalagi secara fisik. Tuh, nggak Karena gini, boleh. jangan sampai anak lu tuh trauma sama agama. Iya. Itu yang bahaya banget. Banyak tuh anak yang trauma kepada agama karena cara pengajaran agama orang tuanya atau guru-gurunya Keras, ya. itu salah. Bahkan kepada Fir'aun di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu suruh berkata-kata dengan lembut. Anak lu kan nggak mungkin lebih parah dari Fir'aun. Ya kan? Fir'aun itu udah mengaku Tuhan. Fir'aun itu udah mengaku Tuhan. Nabi Musa disuruh ke Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Jadi udah Dan- sekelas itu aja harus udah udah lembut mentok, gitu. udah nggak ada. Mentok, Kayaknya ya. orang yang kayak Fir'aun itu nggak ada udah mentok di sono. Dan kata Al-Quran, bil hikmah, dalam mengajak orang itu bukan hanya dengan kata-kata lembut, tapi bil hikmah. Hikmah itu apa artinya? Cara-cara yang kreatif. Nah mungkin ketika anak kita tuh gak ikut kita, mungkin bukan karena dia gak mau ikut, tapi kita yang salah. Caranya. Tidak kreatif. Caranya. Misalkan Cara. ngasih tahu anak laki-laki, nah kamu harus belajar menundukkan pandangan. Jadi kalau ada cewek cantik lewat tuh nundukin pandangan, bukan malah dilihat. Oh, harus gitu kan. nunduk tuh. Lo kan perempuan menutup aurat, laki-laki Iya, iya. menundukkan pandangan. Saya salah selama ini. Masih sempet taubat kan Pak, Iya, alhamdulillah. sekarang saya nunduk terus nih, saya nggak Iya, boleh. tunduk. Pokoknya ada cewek cakep, tunduk. Ada cewek cakep, tunduk. Jadi kalau yang nggak cakep kita begini. Semua cewek. Semua, ya. Oke Habib, terima kasih Habib Thank you, Jafar sekali Habib. lagi. Ya. Habib, ya. Terima kasih Tonight Lover, masih banyak lagi yang baru di bulan Ramadan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa. Buat bapak. Nggak usah. Ini buat bapak. Satu. Nggak usah. Iya, nggak apa-apa. Buat bapak. Usah nih. Bapak udah mau bantu saya tadi. Enggak.